Selamat pagi, anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dalam dunia usaha, yaitu produksi massal. Proses produksi adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang jadi, yang punya nilai lebih dan sesuai kebutuhan pasar. Jadi setiap barang yang kalian pakai, pulpen, seragam sekolah, semuanya melewati proses produksi. Sekarang kita masuk ke produksi massal. Kata massal itu artinya banyak, sangat banyak. Produksi massal menghasilkan produk yang seragam. Prosesnya berjalan terus-menerus, hampir tanpa henti. Dengan membuat banyak sekaligus, biaya per produknya jadi lebih murah. Dan waktu yang dibutuhkan juga jadi lebih singkat, memungkinkan menjangkau pasar lebih luas. Bayangkan tiap pulpen dibuat satu persatu dengan tangan, pasti sangat mahal dan lama. Produksi massal mengatasi masalah itu dengan efisiensi. Ia mengubah ide yang tadinya satu menjadi ribuan, the Star Dolphin. Untuk bisa melakukan produksi massal, kita butuh beberapa unsur utama. Anggap saja seperti resep dalam masakan. Semua bahannya harus lengkap. Yang pertama dan paling dasar adalah bahan baku. Kualitas bahan baku sangat menentukan hasil akhir. Pemilihan pemasok yang terpercaya sangat penting. Contoh, singkong berkualitas, keripik enak. Unsur kedua adalah tenaga kerja. Meski dibantu mesin, peran manusia tak tergantikan. Mereka mengoperasikan mesin, mengawasi, dan melakukan kontrol kualitas. Selanjutnya, mesin dan peralatan, tulang punggung produksi. Contoh, mesin pengupas, pemotong, penggoreng, dan mesin pengemas otomatis. Terakhir, 3 software produksi. Metode kerja, SOP, modal, dan pasar. SOP memastikan produk dibuat sama persis. Modal, uang untuk bahan, gaji, dan mesin. Tanpa modal, produksi bisa macet. Pasar, orang yang akan membeli produk kita harus tahu siapa yang dituju. Melakukan produksi massal itu tidak bisa asal jalan. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui secara berurutan dan disiplin. Tahap pertama adalah perencanaan produksi. Menentukan produk, target jumlah, kualitas, dan jadwal. Merencanakan kebutuhan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin. Menetapkan jumlah tenaga kerja dan mesin yang diperlukan. Tahap kedua, persiapan, pengadaan bahan baku dan menyiapkan mesin. Memastikan mesin prima dan tenaga kerja terlatih. Tahap ketiga, pelaksanaan produksi, semua mesin dinyalakan. Bahan baku mulai diolah sesuai SOP. Pengawasan menjadi sangat penting, kepala bagian memastikan area berjalan sesuai rencana. Tim teknisi siap menangani masalah cepat agar alur tak terhenti. Setelah produksi, tim QC mengambil sampel acak untuk pemeriksaan. Hanya produk terbaik yang lolos, produk cacat dipisahkan. Kemasan sesuai standar, lalu disimpan di gudang sebelum didistribusikan. Mari kita ambil contoh mudah. Produksi keripik singkong dalam jumlah besar, semuanya dimulai dari perencanaan. Manajer produksi menghitung target, misalnya 10 ton keripik rasa balado. Dihitung berapa ton singkong, liter minyak, kilogram bumbu, dan lembar kemasan. Jadwal produksi dibuat, kapan singkong datang, kapan digoreng, kapan dikemas. Semua direncanakan detail agar tak ada kesalahan. Tahap persiapan, truk-truk membawa singkong pilihan dari petani. Singkong diperiksa dulu kualitasnya. Teknisi memeriksa mesin pengupas, pemotong, dan penggoreng. Bumbu balado diracik dalam wadah besar. Pekerja siap dengan seragam dan kebersihan. Singkong masuk pengupas otomatis, lemotong menghasilkan irisan seragam. Irisan dicuci, kemudian digoreng dengan suhu terkontrol. Keripik dibumbui di drum pembumbuan agar merata. Tim QC mencicipi dan mengukur kadar minyak sebelum dikemas. Setelah lolos, dikemas dan dipalet. Anak-anakku, membuat produk secara massal memang hebat. Tetapi mempertahankannya dalam jangka panjang itu tantangan sesungguhnya. Kunci pertama, disiplin dalam menjalankan SOP. Ikuti takaran bahan, suhu penggorengan, dan langkah yang sama setiap hari. Kunci kedua, efisiensi. Setiap detik dan gram berharga. Optimalkan tata alur, kurangi pemborosan, kerja lebih cerdas, bukan turunkan kualitas. Kunci ketiga, inovasi. Coba varian rasa dan kemasan baru. Pertimbangkan kemasan ramah lingkungan untuk relevansi jangka panjang. Terakhir, kualitas adalah nyawa produk. Promosi dan jumlah tak berarti jika kualitas jelek, pelanggan kecewa. Jaga kualitas, pelanggan akan setia dan membeli berulang. Terus belajar, disiplin, efisiensi, dan inovasi adalah kombinasi yang membawa keberhasilan. Mulai dari ide, rencanakan dengan teliti, jalankan dengan disiplin. Dari ide menjadi ribuan produk. Selamat berkarya, dan semoga sukses.